Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pendidik di Kabupaten Jember semua. Selamat datang di podcast Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Kali ini saya bersama seorang ibu yang sangat luar biasa, menginspirasi. Dan yang ada di depan saya ini adalah bukti karya-karya beliau segambreng ya Bapak Ibu. Nah, siapakah beliau dan di mana? Dan dari mana asal beliau, kita tanya bersama-sama. Ibu Umi, apa kabar Ibu Umi? Bu Umi bisa perkenalan diri nggak Bu Umi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kenalkan saya Umi Raihana. Saya adalah guru matematika di Madrasah Tsanawiyah Irsyadun Nasiin yang berada di bawah naungan pesantren Irsyadun Nasiin. Saya selain menjadi guru di Madrasah Tsanawiyah, saya juga mengajar di MA yang mana mendampingi siswa-siswanya di bidang jurnalistik. Selain itu banyak juga tergabung di organisasi-organisasi kemasyarakatan dan tergabung di komunitas-komunitas literasi se-Nusantara. Nah kan bisa dibayangkan apakah Bu Umi itu bisa bernafas setiap hari. Karena panjang sekali saya lihat prestasinya juga banyak di tahun. Bu Umi bisa cerita nggak ini di awal-awal nih yang mana dapat prestasi di sini sebagai penggerak literasi nasional. Ini dari kalau yang ini dari Iginos ya Bu, ini yang dari pertama Iginos. Saya mendapatkan penghargaan dari Media Guru. Dari Media Guru justru yang mana Bu? Dari Media Guru adalah penggerak yang literasi. Di depan ya, penggerak literasi ya. Media Guru itu yang pertama kali memberikan penghargaan kepada saya di Jakarta. Oh, awalnya di Jakarta tahun 2000? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu di Jakarta sebagai penggerak literasi. Terus ini yang tahun 2005 ya, 2025. 2024 juga dapat, 2023 dapat dari Iginos ya. 2024 juga dari Iginos, kemudian 2025. Selain itu perlu diketahui Jakarta itu saya menjadi fasilitator daerah justru pertama kali dari Media Guru. Dari Media Guru. Ya. Jadi Media Guru ini memfasilitasi banyak hal dari Ibu Umi selain sebagai penggerak literasinya juga, Bu Umi juga fasilitator ya, fasilitator daerah untuk literasi. Untuk literasi. Ya. Nah, kebetulan kalau selama ini Bu Umi ini tidak hanya sebagai fasilitator dan macam-macamnya, tapi Bu Umi juga menulis banyak buku. Banyak buku. Terus ini saya speechless ya. Mau dari mana ya ini yang saya lihat. Gitu. Yang paling berkesan deh, yang paling berkesan buku yang Bu Umi tulis secara solo. Secara solo itu ini karena yang mengajari saya bisa menulis istilahnya. Kalau menulis ya semuanya menulis bisa ya. Istilahnya yang bermuara menjadi sebuah karya itu yang memediai adalah Media Guru. Media Guru. Waktu itu pertama kali saya mengikuti pelatihan di Media Guru yang diselenggarakan oleh PGRI Jember. Nah, di situ dapat tantangan tuh. Tantangannya bisa tidak menghasilkan karya selama sekian minggu, sekian bulan gitu. Jadilah ini dari mana ya saya mau memulai, terus idenya seperti apa. Nah, itu kan perlu juga gitu untuk memilih ide. Nah, akhirnya di Media Guru ternyata bisa dimulai dari apa yang pernah dialami, kemudian apa yang pernah dilakukan. Nah, seperti itu. Alhasil ini yaitu Sri Kandi Mendongeng di Kota Tembakau. Sri Kandi Mendongeng di Kota Tembakau. Ini cerita pribadi, cerita Ibu sendiri atau memoir istilahnya. Oh, ini memoir ya? Memoir. Atau bukan cerita yang dikarang gitu, bukan ya? Itu ceritanya sendiri, istilahnya memoir ya. Kemudian dijadikan bisa menginspirasi banyak orang istilahnya. Ini tahun 2020 ya Bu ya? Iya. Wow. Pelatihannya 2019. Oh, pelatihan 2019. Terus Ibu membuat ini dan terbitnya di tahun 2020. Agak lama sih.
karena saya memulainya seperti apa, karena basicnya adalah matematika. Iya, gitu. bukan orang-orang yang biasa mengolah kata, tapi mengolah angka. Ya. Betul. Tapi perlu diketahui literasi itu kan bukan baca tulis saja, banyak sekali ya literasi numerasi seperti itu. Jadi saya menghubungkannya di situ. Nah, di sini ada sebuah tulisan yang judulnya adalah berawal dari coba-coba dan berani mencoba. Berani mencoba. Sebetulnya Bu Umi itu awalnya memang mencoba ya. Iya, mencoba. Karena saya itu terinspirasi begini, saya sering ikut diklat, BIMTEK itu senang sekali, walaupun itu dari biaya sendiri, berbayar sendiri. Nah di situ dari diklat saya terinspirasi, saya seorang guru, terus pengen bisa menerbitkan buku bahan ajar. Nah seperti itu, gimana sih caranya? Kok pas seliweran di media sosial itu CEO Media Guru, di situ saya tag beliaunya, welcome sekali, tapi sayangnya saya tidak bisa ikut serta di kegiatan itu di Surabaya waktu itu. Jadi kapan sih ada di Jember, tag lagi saya, coba-coba lagi. Ternyata ada di Jember, akhirnya saya ikut. Nah ketika ikut, dimulai dari mana? Saya coba dari pengalaman saya pernah juara lomba mendongeng waktu itu. Nah saya abadikan di buku itu. Berarti Ibu selain suka menulis juga mendongeng ya, gitu ya? Dulunya basicnya mendongeng memang. Guru anak usia dini. Oh, jadi awalnya Ibu itu guru kalau di Kemenak gitu ya? Saya juga PAUD. Oh, di PAUD saya juga? Saya pengelolanya. Oh, pengelola PAUD, terus ada RA juga? Iya. Oh. Kalau di RA saya itu tahun 2000, kalau di PAUD-nya dari 2006. Dari 2006 ya, di PAUD. Di PAUD, di pengelolanya malah. Berarti Ibu ini memang dari bisa dikatakan dari awal, dari tingkat dasar gitu ya, dari yang anak-anak sampai sekarang sudah sampai mengawasi atau membersamai orang-orang yang justru lebih dewasa. Betul. Luar biasa. Bu Umi, selain buku yang sangat berkesan di tahun 2020 gitu ya, yang solo pertama selain yang 2020 atau solo yang terbaru, itu apa yang Bu Umi buat? Kalau solo terbaru masih proses ISBN. Yang proses ISBN, yang sudah tercetak? Yang sudah tercetak solo terbaru adalah RBL STEAM. RBL STEAM ini ya. Terinspirasi dari saya pernah ikut riset yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Jember, yaitu di SIGAN dan IC SIGAN. Itu yang difasilitasi oleh Prof. David. Dan Prof. Akhirnya membuat buku yang ini. Itu awalnya kan artikel. Nah, kalau di Media Guru itu kan bisa ubah karya tulis ilmiah menjadi buku. Nah, di situ. Jadi kami rubah menjadi buku. Wah, sangat luar biasa. Ini teman-teman mungkin ada yang berkenan, itu bisa menghubungi Bu Umi. Karena ini tahun depan ini sangat akan digaungkan bahwa ada pembelajaran STEM. Baik di SD juga akan ada. Kalau di sini STEM di Malaysia juga itu. Oh, sampai di Malaysia juga? Malaysia, Bangladesh, ya. Wow. Bukunya. Ini bukunya sudah sampai ke luar negeri ya. Saya aja belum ke Bangladesh. Siapa tahu nanti dibawa sama Bu Umi. Amin. Saya aminkan. Amin. Terus ada cerita lain nggak di buku yang STEM ini, Bu Umi? Cerita lain. Selain Bu Umi berkegiatan dengan Prof. David, sebetulnya yang Bu Umi bawa ini menceritakan yang STEM itu apa saja, anak-anak membuat apa gitu. Itu kan matematika ya. Matematika itu hal yang menakutkan. Betul. Mungkin menurut kebanyakan murid ya. Kemudian sulit, terus kemudian berputar di angka saja. Nah, di situ saya pertama kali masuk ke dunia mereka itu apa sih yang membuat mereka tertarik untuk bisa belajar matematika. Jadi yang pertama saya harus menjadi guru yang menyenangkan dulu. Menjadi guru yang dirindu oleh mereka. Enak nggak enak sih kalau menjadi guru dirindu oleh mereka. Kenapa? Ketika saya izin sehari, ketika ada pelatihan atau izin sehari, itu dianggapnya seminggu atau sebulan nggak ketemu. Enak nggak enak berarti ya. Tapi
guru yang dicintai itu adalah guru-guru yang sebetulnya effortnya lebih, Bu. Gitu. Gitu Jadi ya. dengan kita mengadakan dicintai, maka justru kita semakin tertantang untuk terus bagaimana membuat kita ini Inovasi, berkembang gitu. Semakin inovasi, kreasi. Betul. Kreatif. Terus Bu Umi sendiri itu kan awalnya adalah seorang guru biasa ya. Maksudnya mulai dari TK, PAUD, ke TK, sampai ke MA gitu ya. Betul. Dan sebetulnya latar belakang Bu Umi sendiri adalah bukan yang berlatar guru bahasa atau macam-macamnya gitu ya. Dan nggak punya basic literasi yang kalau sekarang orang berpikir bahasa Indonesia pasti literasi gitu kan. Nah, apa sih yang melatar belakangi Bu Umi akhirnya mau menjadi fasilitator literasi, terus guru mengajak orang lain untuk menulis gitu. Apa sih yang melatar belakangi Bu Umi untuk itu? Untuk mengajak. Iya. Saya terinspirasi dari sampaikanlah walau satu ayat, istilahnya seperti itu. Jadi kalau kita tahu walaupun sedikit, nah itu kita sampaikan itu tidak akan berkurang. Betul. Jadi akan semakin bertambah. Terus istilahnya ilmu kalau dalam bahasa Madura ngil nongil tak etemo. Nah, ngil nongil tak etemo. Iya. Jadi perlu kita cari. Betul, nah, ya. Ilmu itu kita cari, bukan ilmu yang mencari kita, tapi kita yang mencari ilmu. Nah, kemudian belajar itu sepanjang hayat dari buayan sampai liang lahat. Nah, di situ dasar-dasar itu yang memotivasi saya untuk semakin belajar, kemudian semakin kolaborasi dengan banyak orang, kemudian mengajak banyak orang. Nah, itu kepuasan tersendiri bagi saya. Apalagi melihat yang kita ajak itu lebih sukses dari kita, seperti itu. Itu yang melatar belakangi saya. Terus Bu Umi sendiri ini kan perjalanannya untuk menjadi seorang fasda atau fasilitator atau apa ya namanya disebutkannya gitu. Itu kan nggak panjang, nggak sedikit atau nggak pendek gitu, panjang sekali. Di dalam perjalanannya Ibu nih menghadirkan ini semua di hadapan kita ini, ada hal yang menginspirasi Ibu gitu selain tadi yang dikatakan ada hadis dan macam-macamnya gitu. Adakah sosok yang membuat Ibu itu kayaknya harus gitu? Ya, ada. Saya teringat di tahun 1999. Waktu itu saya masih jenjang SMA, MA ya. Nah, di situ ibu itu memang benar Madrasatul Ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi ibu saya itu kalau zaman dulu memaksa memang. Jadi saya dari ibu yang membelajarkan kepada saya itu turun ke anak saya. Jadi anak saya pun saya paksa. Nah, yang menjadi sosok pertama selain orang tua itu orang tua saya, ibu utamanya. Beliau kan aktivis juga di dunia pendidikan di masa itu. Di masanya ya. Jadi beliau itu memberikan sosok gini, yang sekarang boleh ya disepil ya. Yang sekarang beliau menjadi kepala kantor Kementerian Agama. Nah, di masa beliau muda terus menjadi pejuang pendidikan. Nah, di situ saya mesti dibilangin itu loh, beliaunya itu guru muda, kemudian guru yang menginspirasi banyak orang. Kamu pasti bisa seperti itu. Nah, hanya sebatas itu yang saya. Kemudian ketika berjumpa benar dengan beliau, memang benar beliau karakternya itu memang sabar, ikhlas ketika itu membagikan ilmunya. Nah, itu yang saya tiru. Jadi kalau ketika kita memberi ilmu ataupun memberi apapun, kita beri saja, sudah tanpa pamrih dalam hal seperti itu. Itu yang saya tiru. Wah, luar biasa. Jadi, sangat menginspirasi sekali. Selain ya Ibu ya, tadi ada Ibu yang juga menginspirasi Ibu untuk menjadi semua ini gitu ya. Terus bagaimana, apa yang Ibu implementasikan selain menjadi fasilitator? Yang saya dengar Ibu juga mempunyai rumah literasi. Sebetulnya apa sih rumah literasi itu, bagaimana, dan siapa yang boleh berkunjung ke rumah literasi itu?
Rumah literasi itu awalnya terinspirasi dari seringnya berkumpul dengan komunitas-komunitas. Nah, penggerak-penggerak literasi. Nah, semua ini hadir karena itu tadi, karena ada banyak teman. Iya. Kemudian ada yang memfasilitasi dan lain sebagainya. Kemudian sebelum menjadi rumah literasi itu, saya sudah bergerak di bidang seperti ini di pendidikan ya. Itu saya bikin gazebo baca. Kemudian ada di jenjang MA itu saya bikin teras baca. Kemudian kapan hari itu dapat bantuan 1.000 buku ya. Nah, itu diperuntukkan untuk rumah ibadah. Jadi melalui suami ya, suami itu kecimpung di masjid ya, di perpustakaan. Nah, jadi ini ada bantuan buku tuh. Nah, kemudian dari buku 1.000 itu di masjid itu dibikinlah itu namanya saung baca. Nah, jadi buku yang 1.000 itu kan bisa, pola pikir saya gini, bisa nanti kita namanya apa ya? Itu loh, kolaborasi, kita pinjam bukunya dan lain sebagainya. Untuk sirkulasinya gitu ya. Nah, dari situ ini buku ini banyak, bisa siapapun membaca, bisa bermanfaat untuk banyak kalangan gitu. Akhirnya saya ke suami bilang, suami selalu mensupport saya ya untuk semua kegiatan ini. Nah, jadi saya ingin sih banyak buku di rumah. Kemudian kalau kebanyakan kan, kalau banyak buku penuh di rumah itu kan dijual di rongsokan. Saya tidak. Jadi buku itu mulai jenjang saya MI itu masih ada sampai sekarang turun-temurun gitu. Jadi buku itu saya koleksi, bahkan satu kamar isinya buku. Nah, jadi buku ini masa mau menjadi petunggu di ruangan ini kalau tidak bermanfaat. Nah, manfaatnya kalau banyak orang yang pinjam baca. Kebanyakan kalau pinjam jarang kembali. Nah, di situ saya begini, oh mungkin ini nantinya ada yang ke sini mau pinjam buku, bacalah di sini. Kalau mau pinjam nanti kita kasih rentang waktu. Nah, seperti itu. Jadi ilmu di perpustakaan itu bisa kita ambil. Jadi ada kapan pinjam, kapan kembali, seperti itu. Jadi di situ juga banyak anak-anak kecil. Nah, jadi bisa lihat-lihat buku. Nah, bermain di sana. Nah, berawal dari ponakan kecil-kecil, lihat buku Bude, nah istilah seperti itu. Kita temani di situ. Sampai rumah literasi itu bukan hanya dibaca tulis dan menghasilkan karya saja, Cak. Jadi kami itu dengan adanya rumah literasi memfasilitasi banyak kalangan. Jadi bisa digunakan ruang untuk diskusi. Nah, anak-anak di usia sekolah ya, banyak tuh, Bu, saya ingin ke sana. Kita jam berapa? Kita sepakat tuh waktunya. Terus kemudian saya mau belajar bikin puisi. Kita duduk melingkar, buat lingkaran, terus kita diskusi di situ. Sampai saya bisa menghadirkan narasumber. Jadi sesuai kebutuhan. Saya ingin bisa seperti ini. Bahkan anak yang tidak ada basic untuk bisa tampil di depan kamera, membaca puisi atau bagaimana, itu saya ikutkan lomba puisi. Wah, gitu. jadi mulai dari membaca, menulis, buat puisi, sampai tampil pun juga ada di rumah literasi itu. Betul. Bisa disampaikan nggak, Bu, di mana sih rumah literasi itu dan bagaimana caranya kalau mau ke sana? Kalau di rumah literasi alamatnya di Jalan Bagon nomor 9. Jalan Bagon nomor 9, Kasihan Timur, Kasihan Timur, Puger. Ya, oh, berarti di Kasihan Timur gitu. Betul. Ya, Bu. Jalan menuju ke Bagon. Iya, betul. Oh. Terus kalau ke sana syaratnya apa? Tidak ada syaratnya, kontak aja. tinggal izin aja. Ibu ada media sosialnya atau apanya gitu? Media sosial Rumah Literasi baru berdiri di tahun ini. Ya, di akhir bulan ini. Nah, pas boleh dikata resminya istilahnya gitu, itu berbarengan dengan datangnya Pemret Media Guru. Oh, berarti ini sama kayak TBM ya, Taman Bacaan Masyarakat seperti itu. Jadi kami juga tergabung dalam forum TBM. Forum TBM. Iya, forum TBM Jember juga. Oh, di Jember juga ada forum TBM-nya ya, Bu ya? Banyak. Tapi yang aktif salah satunya bagian selatan apa hanya Bumi saja atau ada rumah literasi lain? Kalau di wilayah
Kecamatan Puger ya, itu sebetulnya ada sih TBM, mungkin masih belum tergabung ya. Saya baru tergabung masih baru berdiri tapi langsung tergabung di forum TBM itu karena itu tadi memfasilitasi dengan bantuan dari Perpusnas RI ke rumah baca seperti itu. Jadi kok ada forum TBM, kita gabung tuh boleh, ternyata seperti itu. Bahkan di rumah literasi itu banyak sudah yang mewakafkan bukunya, baru masih bukunya. Itu sudah ada 3 yang mewakafkan buku di sana. Nah itu seperti itu. Wah, ini sangat inspiratif sekali ya. Sebetulnya begini Bu Umi, saya itu punya cita-cita yang sama sebetulnya. Jadi saya pengen, karena rumah saya di desa gitu ya, di pinggir sawah gitu. Dan gitu. Iya, saya pengen suatu saat pengen membuat, karena anak-anak saya kecil-kecil gitu betul. ya. Terus memang saya lebih membuat anak-anak bagaimana kalau jajan itu jajannya buku. Betul. Gitu. Jadi itu sih. Nah, buku ini suatu saat ini bisa diwariskan gitu. Betul. Nah, suatu saat aromanya yang beda itu. Iya, Bu. Iya, Bu, aroma betul. Kertasnya. Aroma kertasnya memang beda. Kalau menghibahkan buku sebetulnya ketika saya dan tim podcastnya Dinas Pendidikan membuat buku, memang saya akan dedikasikan gitu. Tapi waktu itu saya juga buatnya di Media Guru kebetulan. Cuman saya nggak nyetak banyak, tapi ada ada digitalnya. Dan ada beberapa teman-teman juga komunitas penulis buku anak yang pernah saya ikuti juga dengan Media Guru waktu itu, kita membuat bersama-sama menghibahkan secara digital gitu. Karena kan kalau buku anak itu nggak pakai kertas biasa yang seperti ini gitu Bu ya. Jadi kertasnya lebih berwarna, terus lebih tebal dan macam-macamnya. Kalau dicetak mungkin lebih mahal. Tetapi kalau dibuka secara digital itu memang kita sudah hibahkan. Silakan mau dicetak, mau diapakan, mau diasalkan itu bermanfaat untuk anak-anak atau untuk yang akan membaca. Itu sebetulnya pengen punya buku perpustakaan digital. Kita juga pengen buat gitu, dan buku-buku yang sudah kita buat. Nah, kabar terakhir nih, tadi sudah disepil nih kegiatannya Bu Umi, panjang banget prestasinya Bu Umi gitu. Kalau saya pengen ini, ada piala yang sangat besar nih di depan saya. Ini dari Media Guru juga ya kalau nggak salah ya Bu ya. Ini adalah Pendidik Berdedikasi 2025. Nah, kalau yang ini ceritanya gimana? Ada ceritanya nggak Bu Umi? Saya kurang paham kriterianya. Tapi ceritanya ada dong pasti. Cuman gini, mungkin semua itu ada proses. Nah, penilaiannya mungkin ada proses. Nah, proses yang seperti apa itu mungkin ada di privasinya Media Guru ya. Cuman saya mengalir saja, melakukan apa yang harus saya lakukan. Kemudian itu tadi berbagi, mengajak hal yang baik. Nah, seperti itu. Nah, salah satu contoh di tahun 2024 flashback ya. Di tahun 2024 Kementerian Agama itu pernah mengadakan Gelis Serbu, gerakan literasi 1000 buku. Nah, gerakan menulis 1000 buku. Nah, di situ saya juga kerjasama baik dengan ibu pengawas ya kan, di wilayah selatan kan ada pengawas di madrasah. Nah, beliau memfasilitasi, silakan bantu kami untuk mendampingi lembaga-lembaga. Insya Allah kalau tidak salah waktu itu kalau di bawah binaan beliau ada 21 lembaga. Nah, jadi kami mulai dari nol, dari pukul 7 sampai pukul 5 itu kami tunggu, ternyata beliau bisa keluar dari zona nyaman. Padahal ide-idenya ternyata cemerlang. Tidak saya bawa bukunya, karya-karyanya itu saya dokumentasikan juga soalnya. Nah, itu juga saya minta izin kepada Media Guru, bolehkah saya itu membawa Media Guru di situ? Dalam artian kan basic saya awalnya belajar dari Media Guru seperti itu. Ternyata Media Guru tidak membatasi di situ, silakan untuk berbagi. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi alhamdulillah banyak karya dari lembaga-lembaga itu terbit di
Di Media Guru. baik solo maupun antologi. Kemudian selain di wilayahnya sendiri, itu di luar, di kota dan lain sebagainya, mulai dari jenjang MI, MTS maupun MA juga banyak minta tolong untuk dibantu lembaganya atau KKM-nya seperti itu. Istilahnya KKM ya, kalau di sana itu KKM-nya. Jadi se-KKM kita berikan materi, terus materinya sedikit saja tapi langsung praktek. Muaranya adalah karya. Lebih ke implementasi gitu Betul, ya Bu langsung ya. praktek di situ. Saya dampingi satu persatu. Kemudian ada yang ya macam-macam ya, karena saya nggak mungkin bisa menulis. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, coba saya wawancara begini. Jadi ketika wawancara saya coba pakai menggunakan rumus 5W1H itu. Nah, kemudian ternyata ceritanya banyak. Saya yang ngetik. Nah, ternyata jadi toh saya gitu. Terus kemudian boleh dilanjutkan. Oh iya, ternyata asik juga. Nah, seperti Terus itu. Bumi, kenapa sih orang itu, menurut Bumi, kenapa orang itu harus menulis? Kenapa? Kan tidak akan ada yang abadi kecuali tulisan ya. Wah, Terus ini penting nih. Ini kata-kata hari ini nih kayaknya ya. Jadi kenapa sih orang itu menulis, katanya Bumi, tidak ada yang abadi kecuali ditulis atau tulisan ya Bumi ya. Istilahnya mengukir di atas batu. Jadi mengukir di atas batu, kalau kita tidak dituliskan maka tidak akan ada bekasnya. Oh iya ya, betul. Jadi benar, kalau misalkan menulis di atas batu, itu walaupun itu menulis gitu ya, tapi tidak ada bekasnya juga tidak akan menjadi prasasti juga gitu ya. Maka dari itu kalau menulis sebuah buku, itu adalah sama dengan kita itu mengabadikan apa yang buah pikiran kita gitu. Nah, teman-teman pendidik yang ada di Kabupaten Jember semuanya di podcast Dinas Pendidikan ini, ternyata saking sibuknya Bu Umi itu mendapatkan hadiah ya kemarin di Media Guru, dan dia berjanji akan mengunboxing hadiah di hadapan kita semua. Kita persilakan Bu Umi untuk mengunboxing apa sih hadiah ini, silahkan Bu Umi. Belum saya unboxing ya, apa ya? Coba kita tebak bersama-sama apa sih yang ada di Bumi itu mendapatkan apa nih? Padahal ini saya gemeteran ya. Karena suami bilang paling itu buku, kasihkan ke anaknya gitu. Coba kita lihat apa nih, ini surprise sekali nih. Sampai ini 2 minggu lebih ya Bumi gitu ya. Sampai saya hampir ini kapan yang mau dibuka? Belum, nunggu saatnya. Ternyata saatnya spesial di kita. Jadi hari ini Bu Umi akan akan men-unboxing apa sih yang didapatkan Bu Umi dari prestasi-prestasi yang Bu Umi mendapatkan guru dedikasi ya Ibu ya. Dedikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Gemeteran saya. Di luar dugaan soalnya. Ya Allah. Wah, benar. Akhirnya Bu Umi mendapatkan tablet ya Bapak Ibu. Mungkin ini adalah hadiah supaya Bu Umi lebih rajin untuk menulis ya Bu. Jadi tidak berat-berat lagi membawa laptop atau membangkul. Mungkin komputer juga akan dibawa gitu ya. Sekarang ada tablet juga. Terima kasih. Ini adalah bagian dari Bu Umi mendedikasikan, nggak apa-apa begitu aja. Gitu. Ini adalah bagian dari dedikasi Bu Umi dari teman-teman di Media Guru dan teman-teman. Mungkin ini adalah hasil beliau mendedikasikan beliau untuk literasi atau membumikan literasi di Indonesia, bahkan ini sudah di dunia bahkan ya ada beberapa buku-buku yang sudah terbit dan sudah beredar secara internasional bahkan di Malaysia dan Bangladesh. Ada lagi yang di daerah lain Bu atau di negara lain? Belum ya. Terus sementara ada di Malaysia dan Bangladesh. Terima kasih Bu Umi. Bu Umi sangat menginspirasi sekali dengan tulisannya, dengan prestasinya. Bahkan Bu Umi juga mempunyai rumah literasi. Nah, terakhir Bu Umi, di tahun 2026 nanti apa sih harapan Bu Umi atau cita-cita Bu Umi ke depannya? Monggo silakan. Cita-cita saya menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi, menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian bertambah saudara di seantero
seantero jagat Ya. ini ya. Iya, betul. Terus bisa tadabbur alam. Tadabbur alam dalam artian bukan di Indonesia saja, bahkan di negara-negara yang belum saya singgahi. Wah, luar biasa. Cita-cita semoga di tahun 2026 dan seterusnya kita sehat, bahagia, panjang umur gitu ya, supaya terus menginspirasi dan membumikan literasi. Saya akhiri, teman-teman pendidik semuanya yang ada di rumah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Jika teman-teman juga ingin duduk seperti Bumi di samping saya untuk berbagi cerita, berbagi inspirasi mengenai inovasi, dedikasi, atau apapun itu yang berkaitan dengan pendidikan tentunya, silahkan untuk komen, kirim komen ya, untuk nanti kita akan undang untuk berbagi inspirasi di podcast Dinas Pendidikan di Kabupaten Jember. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.